Halo guys, what's up? Kembali lagi ada Abah di sini. Dimana pada kesempatan kali ini Abah akan sedikit mereview atau merangkum sebuah alur cerita film yang datangnya dari Kampung Kocak. Karena di dalam film ini menurut Abah jujur sangatlah seru sekali dan juga akan sedikit menguras emosi kalian. Biar tidak terlalu banyak spoiler di awal film, makanya langsung saja kita mulai pada videonya. Let's go. Dek, saya nggak ya, kakek neneng dari bener setia. Kisah akan dimulai pada sosok seorang dua bersaudara setelah lama ia ditinggal kedua orang tuanya. Katakanlah sang kakak namanya Topan dan sang adik namanya Ami. Nampaknya Topan sang kakak sangat menyayanginya. Dia juga seringkali menjaga dan mengingatkannya karena dia tak mau adiknya sampai kenapa-napa. Sang adik segera izin mau ke dalam. Darto selaku sang pacar nampaknya sudah sampai. Nampaknya Ami sudah berbohong karena dia sudah janjian ingin keluar dengan sang pacar. Lalu nampaknya rokok Topan sudah habis dan Topan pun segera izin mau keluar untuk beli rokok ke warung depan. Tapi dia tidak sadar Ami pun ternyata sudah keluar duluan. Singkat cerita, Ufik selaku teman Topan nampaknya ada di pinggir jalan dan Ami pun menyuruh sang pacar untuk segera berhenti karena ada Ufik teman kakaknya. Dia takut ia sampai ketahuan dan Jeki tidak pakai chain nampaknya datang. Dia menghampiri Ufik temannya sambil bertanya Topan kenapa belum datang. Lanjut. Nampaknya Ami dan sang pacar pergi ke sebuah kafe yang tidak jauh dari rumahnya. Dan dia nampaknya sangat bahagia bersama dengan pujaan hatinya. Biasa, lako nak kena ngude, mula kadunga polong. Dunia serasa milik berdua, selain acara ngekos bedetunya. Sang pacar pun suruh ia segera langsung memesan makanan atau minuman. Nampaknya mereka sangat mencintai satu sama lain. Iya Pak, ditunggu pesannya ya. Dia juga sempat bercanda gurau setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Tidak lama kemudian pesanannya pun langsung datang. Dia juga bertatap-tatapan seolah mereka tidak mau dipisahkan. Pacar pun sempat membersihkan mulut Ami karena ada bekas makanan. Ami pun merasa sangat bahagia karena pacarnya sangat menyayanginya. Topan pun nampaknya sudah sampai. Nampaknya pertemanan mereka sangatlah menyenangkan. Jeki sempat mereka kerjai hingga Jeki kabur masuk ke dalam kebun jagung. Jule bodoh nak kana sengapola dia. Mereka hanya bisa mentertawakan Jeki. Topan juga sempat bertanya bagaimana tentang kabar dirinya. Nampaknya Ufiklah teman yang paling dekat dengan Topan. Karena setiap ada masalah Ufik yang selalu membantunya. Dan mereka pun akhirnya pulang bersama. Nampaknya Ami sudah pulang selesai ketemuan. Dan Topan nampaknya juga pulang. Tapi di saat itu Topan masih belum tahu kalau selama ia di luar, Ami diam-diam juga keluar pergi ketemuan. Dari sini Topan tidak sedikit pun merasa curiga. Karena setahu dia Ami sangatlah menurut. Dan dia juga mendengarkan setiap apa yang ia katakan. Dia ingin menjadi sosok pengganti setelah orang tuanya sudah lama meninggalkan mereka. Lalu Ami pun pamit mau tidur duluan. Keesokan malamnya, Darto nampaknya menelpon Ami untuk bertemu kembali. Dan Ami pun nampaknya langsung mengiyakan tanpa menghiraukan kakaknya Topan. Dan nampaknya Topan memanggil adiknya tapi nampaknya tidak ada jawaban. Dan Topan masuk ke dalam untuk memeriksa Ami di dalam kamarnya. Dan Ami pun tidak ada. Dari sinilah Topan nampaknya mulai curiga
karena Ami tidak ada di dalam rumahnya. Dia juga sempat mencarinya keluar. Dan di tengah-tengah jalan nampaknya dia juga sempat usil pada temannya Ufik. Ufik juga bertanya dia dari mana. Topan pun segera menjawab, dia baru saja mencari adiknya karena dia tidak ada di rumahnya. Karena yang dia takutkan terjadi apa-apa pada sang adik. Dan Ufik pun lalu berkata, jangan terlalu dipikirkan, Pan. Dia kan juga sudah dewasa. Pasti dia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Dan Topan pun mengajak Ufik esok malam ingin mengajaknya untuk pergi nongkrong di kafe dekat rumahnya. Lantas Ufik pun langsung mengiyakan dan mereka pulang bersama. Setelah ia sampai ke rumahnya, Ami masih belum ada di sana. Dan dari sinilah Topan nampaknya makin merasa curiga karena sang adik mulai pulang larut malam. Dan dia juga sempat memperingatinya kalau dia sampai bertemu ia di luar, dia tidak akan segan-segan untuk memukulnya. Bukannya dia kasar, karena dia adalah sosok seorang kakak yang tegas dan sangat bertanggung jawab. Malam pun berlalu. Ufik nampaknya sudah sampai di kafe dan dia tidak sengaja melihat Darto dan Ami. Tapi dia belum tahu sebenarnya kalau Amilah sosok adik dari Topan. Singkat cerita, Topan nampaknya juga datang. Dan dia sempat bertanya kenapa Ufik belum memesan. Dan dia juga bertanya kenapa dia tidak bawa pasangannya. Dan Ufik pun sempat menjawabnya kalau dia tidak punya pacar. Dia malas untuk pacaran karena rata-rata wanita zaman sekarang matanya duitan. Tapi Topan mengatakan tidak semuanya wanita zaman sekarang matanya duitan. Tapi wanita butuh banyak modal. Giliran cowok dimintai uang, mereka banyak alasan. Dikira cantik itu gak butuh modal. Hei, ingat mas, kata-kata saja tidak cukup mempercantik dan memenuhi kebutuhan wanita. Kudu beli lipstick, skincare, hand body lotion, parfum, pensil alis, blush on, eyeliner, dan masih banyak hal lainnya. Hei, ingat, cinta bukanlah modal utama dalam suatu hubungan. Cewek itu butuhnya bukti, bukan janji. Karena kebanyakan seseorang hanya bisa berjanji, tapi sedikit dari mereka yang bisa membuktikan. Dan setelah itu nampaknya Topan memanggil pelayan. Dan di situ pula nampaknya Topan melihat sang adik sedang berduaan. Dan dia langsung mengajak Ufik untuk menghampirinya. Topan yang merasa kecewa karena sang adik sudah membohonginya. Lalu cowoknya pun ditampar. Dia menyuruhnya untuk pergi. Lalu dia mulai memarahi sang adik karena dia telah pergi keluar tanpa berpamitan. Dan Topan pun merasa sangat kecewa karena dia sudah membohonginya. Ufik sempat melelainya, tapi Topan yang terlanjur emosi, dia menghiraukannya. Topan merasa dia sudah gagal merawat menjadi sosok pengganti kedua orang tuanya. Dan di situ pula dia langsung menariknya untuk dibawa pulang. Nampaknya Darto sampai di rumahnya dan dia sempat mengatakan pada ayahnya kalau dia dipukul orang. Lalu sang ayah yang bertanya dipukul siapa dan apa masalahnya. Darto tidak mengatakan, dia langsung pergi meninggalkan. Singkat cerita, esok pun berlalu. Jehir nampaknya masih penasaran siapa yang memukul anaknya semalam. Dan Ufik pun datang. Dia juga mengatakan bahwasanya anaknya tadi malam dipukul. Dan Jehir sempat bertanya, siapa yang telah memukul anaknya? Dan Ufik mengatakan bahwa Topan yang memukulnya karena dia sudah membawa keluar adiknya. Dan Jehir dengan penuh emosi yang membara nanti malam akan mendatangi Topan ke rumahnya. Dan nampaknya Topan sedang berada di rumahnya. Lalu Ufik pun nampaknya ke rumah Topan. Nampaknya Ufik akan memberitahu kalau yang dia pukul semalam adalah anak Jehir dari desa sebelah. Dan dia juga bilang sama Topan nanti malam Jehir akan datang membereskan tentang masalah semalam. Tapi Topan nampaknya juga tidak gentar meskipun dia ditantang Carok sekalipun.
Dan Ufik nampaknya akan siap membantunya kalau ada apa-apa. Dan Ufik pun segera pamit pulang. Malam pun tiba. Topan nampaknya sudah siap menyambut Jahir yang akan mendatangi rumahnya. Darto merasa masih sedih hanya bisa memandangi foto pujaan hati. Dan sang ayah nampaknya juga mengajaknya untuk ikut dia menyelesaikan masalah tadi malam. Dan disinilah titik yang paling menebarkan. Topan langsung mencegatnya dan dia juga berkata, "Akhirnya kau datang juga. Ayo, keluarkan celuritmu. Kita duel carok saja kalau kamu masih tidak terima." Tapi nampaknya Topan sudah salah besar. Dia hanya ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan di situ pula Jahir juga berkata, "Kalau cuma masalah seperti ini, jangan mudah diambil hati. Bukannya aku takut untuk meladeni. Tapi yang aku takutkan kalau carok ini sampai terjadi, masalah ini tidak akan pernah berhenti. Pasti saling balas dendam satu sama lain." Lantas Topan pun menjawab, "Saya hanya takut adik saya kenapa-napa. Apalagi di zaman sekarang, perempuan suka salah dalam memilih pergaulan. Karena kalau perempuan sudah salah dalam memilih pergaulan, masa depannya akan jadi berantakan." Lalu Topan pun bertanya, "Terus ini harus gimana? Kalau kamu setuju, dia akan melamar adiknya untuk dijadikan istri dari anaknya." Lalu Topan pun memanggil sang adik. Dia juga menanyakan apakah dia mau untuk dilamar, dan Ami pun mau. Dan akhirnya mereka pun resmi dipersatukan. Tamat ending yang cukup membahagiakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah cinta yang kuat akan diuji dengan segala macam cobaan agar kita bisa membedakan di mana yang benar-benar tulus dan masih tetap bertahan, atau mereka yang hanya modus dan memilih untuk meninggalkan. Saya Abah, mewakili seluruh kaum bucin di seluruh penjuru dunia mengucapkan mohon maaf yang tiada batasnya. Aku suka kamunya yang tidak peka. Matur sekalangtong. See you next time.